Majelis Mengaji Media Dakwah Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Sore ini tanggal 8 Jumadil Akhirah tahun 1447 Hijriah yang bertepatan dengan 29 November tahun 2025. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semua di majelis ilmu untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kita semua di atas agama yang lurus. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita terkait manhaj ahli sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menerangkan prinsip yang pertama, yaitu ahli sunnah wal jamaah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum utama. Prinsip yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman As-Salaf atau As-Salaf As-Saleh. Yang dimaksud dengan As-Salaf yaitu sahabat Nabi SAW, kemudian tabi'in yaitu murid dari sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in, murid dari tabi'in. Tiga generasi inilah yang disebut dengan as-salaf as-saleh, generasi yang terbaik. Prinsip yang ketiga, ahli sunnah wal jamaah menjadikan akal sebagai alat untuk mempelajari hukum syariat, untuk mempelajari agama. Oleh karena itu, akal harus tunduk kepada hukum syariat, karena akal bagian dari syariat, tidak boleh sebaliknya. Kemudian prinsip yang keempat, Ahlussunnah wal Jamaah selalu menjaga ittiba. Yang dimaksud dengan ittiba adalah mencontoh, meneladani, mengikuti Nabi SAW dari semua sisi kehidupan kita, dan menjauhi segala bentuk bid'ah, perkara baru dalam agama.
Jadi prinsip yang keempat ini, Ahlussunnah wal Jamaah selalu menjaga ittiba dan menjauhi bid'ah. Sebagaimana perkataan dari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Mencontohlah kalian kepada Nabi dan para sahabat. Wa la tabtadi'u, jangan pernah melakukan bid'ah, membuat perkara-perkara baru dalam agama. Faqad kufitum, karena apa yang sudah dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu sudah cukup bagi kalian. Untuk lebih menjelaskan tentang perkara prinsip yang keempat ini, saya ingin menambahkan beberapa permasalahan terkait bid'ah. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara bid'ah, sebenarnya penjelasan dari Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga para ulama sampai zaman kita itu sudah jelas. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, salah. Begitu pula para sahabat Nabi menjelaskan dengan sangat jelas tentang permasalahan ini, seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi. Tabi'u wala tabtadi'u, itiba'lah kalian, jangan membuat perkara bid'ah. Faqad kufitum, karena apa yang sudah dilaksanakan itu sudah cukup. Kemudian di generasi tabi'in juga begitu sama. Begitu pula di generasi tabi'in dan sangat sama. Bahkan Imam Malik dengan tegas mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala risalah. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, barang siapa yang membuat perkara bid'ah di dalam Islam, man ibtada'a fil islami bid'atan, barang siapa yang membuat perkara baru di dalam Islam, bentuk-bentuk ibadah yang baru, kemudian menganggap perkara itu baik, ya roh hasanah, menganggap perkara itu baik, maka sungguh dia telah menuduh Muhammad SAW khana risalah, telah menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan semua hukum syariat. Tidak boleh ada yang ditutupi. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, taraktukum alal bayda, saya telah meninggalkan kalian dalam keadaan terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya itu kayak siangnya. Artinya tidak ada hukum syariat yang belum disampaikan. Semua sudah disampaikan. Ya, sebelum Nabi wafat semua sudah disampaikan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup syariat dengan firman-Nya Al-yauma akmaltu lakum dinakum, dalam surah Al-Maidah. Pada hari ini sudah aku sempurnakan, agama Islam itu sudah sempurnakan. Dan ayat ini turun sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ya, kurang lebih 81 hari sebelum Nabi wafat. Itu pada saat Nabi di Arafah melaksanakan haji wada. Jadi memang betul-betul menjelang Nabi menjelang Nabi wafat ini ayat.
Dan penjelasan Nabi yang mengatakan bahwasanya taraktukum alal bayda lailuha kanahariya, bahwasanya saya tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya itu kayak siangnya. Kayak ini sudah menjadi penjelasan yang sangat terang pada kita bahwa semua sudah disampaikan oleh Nabi, tidak ada yang tertinggal. Maka Nabi menegaskan la yazighu anha illa halik, maka tidaklah menyimpang seseorang dari apa yang sudah saya ajarkan kecuali dia sesat, dia celaka. Dan ini juga sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika Allah mengatakan wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan inilah jalanku yang lurus, inilah Islam. Maka ikuti, wala tattabi'u as-subul. Dan jangan sekali-kali kalian itu mengikuti as-subul, jalan yang ke kiri ke kanan. Yang mana para ulama menafsirkan as-subul itu adalah bid'ah, perkara bid'ah. Nah, jadi kalau kita melihat penjelasan bid'ah ini di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, maupun athar, yaitu perkataan sahabat, tabi'in, tabi'in, atau para ulama sampai zaman kita, itu terang, sangat jelas. Akan tapi mengapa ketika kita melihat di dalam praktek keseharian kaum muslimin, atau bagi kalau kita lihat di negeri kita, bahwa perkara bid'ah ini menyebar begitu banyak. Bahkan seringkali dikategorikan kepada perkara ikhtilaf yang diperbolehkan. Padahal bid'ah ini tidak masuk pada perkara ikhtilaf yang tanawwu, perkara ikhtilaf yang diperbolehkan, tidak. Karena bid'ah itu sesuatu yang baru yang dilarang. Sehingga tidak masuk pada perkara yang dibolehkan. Namun mengapa bid'ah ini begitu merebak, ya, bahkan menjadi sebuah kebiasaan di kalangan kaum muslimin seperti yang ada di negeri kita misalnya? Di antara sebabnya adalah bahwa terjadi kesamar-samaran pemahaman yang syubhat di kalangan kaum muslimin, yang mana syubhat ini, kesamaran ini dibawa oleh orang-orang yang dianggap pandainya atau dianggap ustadz, kiai, buya, dengan menukilkan sebagian pendapat para ulama yang membagi bid'ah itu menjadi dua atau lebih. Yang membagi cek ya, saya ulangi. Di antara sebab mengapa terjadi pemahaman yang samar-samar atau meragukan ketika berbicara masalah bid'ah, karena tersebarnya nukilan-nukilan terhadap pendapat sebagian ulama kita yang membagi bid'ah tidak hanya bid'ah itu dolalah. Kalau sabda Nabi itu kan jelas. Ketika beliau mengatakan apa? Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa syarrul umuri muhdatsatuha, maka langsung beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu dhalalah, sesat, selesai. Nggak ada pembagian. Akan tetapi sebagian ulama kita ketika berbicara bid'ah itu membagi bid'ah tidak hanya dhalalah, tetapi sebagian membagi bid'ah ada dua. Misalnya ada bid'ah hasanah sayyi'ah, ada bid'ah yang baik, ada yang buruk, atau dalam lafaz lain bid'ah mahmudah dan bid'ah madmumah, bid'ah baik dan buruk. Bahkan sebagian ulama lagi membagi bid'ah sampai 5 sesuai dengan hukum fikih. Ada bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang muharramah, haram, ada bid'ah yang mandubah, bid'ah yang sunnah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah yang makruh, dan ada juga bid'ah yang mubahah, bid'ah yang mubah. Ini makin membuat kesamar-samaran, kebingungan di kalangan kaum muslimin ketika memahami bid'ah. Ditambah lagi secara umum kaum muslimin agak malas untuk belajar. Kita tambah lagi. Sehingga ketika misalnya kita membahas suatu bid'ah, langsung dibantah apa? Kan ada bid'ah hasanah. Ini termasuk kategori bid'ah hasanah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dengan menukilkan pendapat para ulama tersebut dengan lengkap karena yang beredar itu seringnya tidak lengkap, makanya terjadi apa? Kesalahpahaman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara para ulama yang membagi bid'ah itu menjadi bid'ah hasanah dan sayyi'ah, bid'ah yang baik dan buruk, itu ya banyak, tidak banyak juga, tidak satu dua. Yang terkenal adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Abu Syamah Al-Maqdisi, kemudian Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Aini, Al-Imam Ibn Al-Athir, kemudian Al-Imam Al-Qurafi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Imam As-Suyuti, dan yang lain sebagainya rahimahullah ta'ala. Itu adalah ulama-ulama besar yang menjadi panutan kaum muslimin. Dan tentu kita tidak bisa menyepelekan, wah ini ngawur nih, enggak mungkin seperti ulama sekaliber Al-Imam Syafi'i, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Imam Nawawi, kemudian Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam memberikan pendapat ngawur, itu juga mungkin. Maka oleh karena itu perlu bagi kita untuk membaca, menelaah ulang pendapat-pendapat beliau. Sebenarnya seperti apa yang disampaikan? Padahal sebagaimana dimaklumi oleh kaum muslimin, ulama-ulama yang saya sebutkan tadi, beliau-beliau itu terkenal sebagai para ulama yang sangat sangat luar biasa di dalam menjaga as-sunnah. Ulama-ulama yang sangat terkenal menjaga as-sunnah dan memerangi bid'ah, gitu. Ini harus dipahami, gitu. Seperti Al-Imam Syafi'i sendiri misalnya, kalau kita baca perkataan beliau dalam kitab Ar-Risalah misalnya, beliau dengan tegas mengatakan man istahsana faqad syara'a, barang siapa yang melakukan istihsan itu menganggap suatu perkara itu baik tanpa dalil dan sebagainya, faqad syara'a, maka sungguh dia telah membuat syariat baru.
Ya, artinya dia melakukan perbuatan yang haram, nggak boleh. Karena hak membuat syariat itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari sini bisa kita pahami bagaimana ya, Al-Imam Syafi'i itu mencela keras orang-orang yang membuat hukum baru, hukum syariat yang baru yang nggak ada dalilnya, itu beliau cela. Tentu tidak mungkin beliau mengeluarkan pendapat yang tanakot, yang bertolak belakang. Tidak mungkin. Pasti ada penjelasannya di situ. Nah, sebenarnya para ulama ini ketika membagi bid'ah itu menjadi bid'ah yang hasanah dan sayyi'ah, bid'ah yang baik dan buruk, beliau-beliau ini rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati mereka semua, itu memberikan penjelasan gitu loh. Cuma penjelasannya kurang dibaca atau memang sengaja tidak dibaca dengan alasan-alasan tertentu. Kan boleh jadi kayak gitu. Karena kita sering menjumpai seseorang, apalagi orang itu punya kelebihan ilmu pengetahuan misalnya, tapi dia punya tujuan tertentu, ya macam-macam tujuan, bisa tujuan pribadi, kelompok, bisa tujuan politik, ekonomi, dan seterusnya. Akhirnya untuk membuat pandangan perbuatan mereka itu punya landasan hukum, ya, maka dia mencomot pendapat para ulama ini. Dikatakan mencomot karena tidak menukilkan dengan lengkap. Dikatakan mencomot, menukil separuh-separuh, dan ini tentu tidak amanah. Nah, oleh karena itu perlu kaum muslimin merujuk kembali, membaca kembali perkataan pendapat dari para ulama ini seperti apa tentang bid'ah. Kita mulai dari pendapat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di antara riwayat yang menukilkan perkataan Al-Imam Syafi'i terkait bid'ah ini adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab beliau Al-Hilyah, yang mana beliau meriwayatkan perkataan Al-Imam Syafi'i dari salah seorang murid Al-Imam Syafi'i, yaitu Harmalah bin Yahya. Qal sami'tu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yaqul, saya mendengar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i telah berkata, al-bid'atu bid'atun mahmudah wa bid'atun madmumah, wa ma wafaqa sunnah wa huwa mahmud, wa ma khalafa sunnah wa huwa madmum. Apa kata salah seorang murid Imam Syafi'i? Asy-Syafi'i telah berkata bahwa bid'ah itu ada dua. Bid'ah mahmudah, bid'ah yang baik, wa bid'ah madmumah, dan bid'ah yang buruk. Fama wafaqa sunnah bahwa mahmud, maka apa-apa yang sesuai dengan as-sunnah maka dia itu yang baik. Fama khalafa as-sunnah bahwa madmum, dan sebaliknya apa-apa yang menyelisihi as-sunnah maka dia buruk. Nah, lihatlah bagaimana Imam Syafi'i ketika beliau membagi bid'ah itu menjadi baik, mahmudah baik, dan madmumah buruk, maka beliau memberikan penjelasan. Kalau bid'ah itu sesuai dengan as-sunnah maka itu baik. Kalau menisi as-sunnah maka itu buruk. Kemudian dijelaskan dalam kitab Al-Hilyah ini, wahtajja biqauli Umar bin Khattab fi qiyam Ramadan, ni'mal bid'ah hi. Kemudian Imam Syafi'i berdalil dengan perkataan dari Umar bin Khattab terkait jamaah sholat tarawih di zaman beliau.
ketika beliau memulai kembali jamaah sholat tarawih yang sebelumnya ditinggalkan di zaman Nabi dan juga zaman Umar bin Khattab, di zaman Abu Bakar, maka ketika mulai dihidupkan kembali jamaah sholat tarawih itu, maka setelah dilaksanakan, apa kata Umar bin Khattab? Ni'mal bid'ah, ya, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, saya bukan yang pertama kali yang membuat ada istilah bid'ah hasanah itu, tapi sudah dimulai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari sini juga kita bisa pahami bahwasanya membagi bid'ah menjadi hasanah sayyi'ah, baik dan buruk, juga nggak salah. Juga nggak salah. Tergantung sebenarnya dasar pembagian itu apa gitu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini bisa kita pahami bahwa Al-Imam Syafi'i ketika membagi bid'ah itu menjadi dua, itu ditinjau dari lughah, dari bahasa. Nah, makanya kembali lagi kita di definisi kemarin. Makanya dari awal saya menegaskan kepada kaum muslimin, ketika kita berbicara tentang bid'ah, jangan lupa kita pelajari dulu dari awal, yaitu dari apa definisinya. Kalau enggak nanti salah-salah. Kalau enggak nanti salah-salah. Dalam semua perkara sebenarnya begitu ya. Dan itu kalau kita berbicara hukum, peraturan perundangan, atau surat-surat yang resmi, itu pasti seperti itu. Pasti ada namanya pengertian, definisi. Di bab pertama seperti itu. Misalnya kita membaca perjanjian kerja misalnya, atau perjanjian kerjasama, itu pasti ada pengertian. Misalnya perjanjian kerja, nanti pasti disebutkan itu majikan itu adalah, buruh itu adalah, beban kerja itu adalah, upah itu adalah, waktu kerja itu adalah, dan seterusnya. Sama ketika kita misalnya membicarakan tentang masjid misalnya. Masjid kalau secara lughah, secara bahasa ya semua tempat sujud. Entah kita itu di masjid, di musola, di rumah, atau dimanapun, tempat sujud kita itu ya masjid kalau secara bahasa. Akan tapi ketika kita misalnya mengatakan, ditanya oleh seseorang, kamu mau kemana? Mau ke masjid. Apa yang ada di pikiran orang ketika kita kembali ke masjid? Pasti sebuah bangunan ya yang dibangun khusus untuk sholat 5 waktu, dikumandangkan adzan di situ. Pasti seperti itu yang terpikirkan. Nah, berarti itu definisi masjid secara istilah. Nggak akan orang ketika kita katakan saya mau ke masjid, pikirannya dia mau sholat di kamarnya gitu. Tidak mungkin. Sama ketika kita berbicara bid'ah, kita bicara ini perkara bid'ah. Nggak mungkin kemudian orang kemudian terpikir, orang yang ngerti terpikir dalam benaknya itu adalah perkara misalnya mikrofon, kita berbicara mikrofon sebagai sesuatu yang nggak ada dulu di zaman Nabi. Kita berbicara sepeda motor yang nggak ada di zaman Nabi. Kita berbicara mobil yang nggak ada di zaman Nabi. Kita berbicara handphone yang nggak ada di zaman Nabi. Sehingga akhirnya dia nyeletuk, ya kalau begitu Anda nggak usah pakai handphone, kemana-mana pakai onta gitu. Nggak mungkin seperti itu gitu loh. Karena bid'ah itu sebuah kata yang sudah punya definisi tersendiri sebagai sebuah
istilah hukum gitu loh. Cuma ini kan permasalahan ini kan apa? Eh, Tidak dipahami dengan baik. Apalagi kemudian apa? Menukilkan apa? Separuh-separuh pendapat dari para ulama. Di antara pendapat Imam Syafi'i. Nah, kalau kita melihat penjelasan beliau Al-Imam Syafi'i, bisa kita pahami beliau membagi bid'ah menjadi hasanah sayyi'ah itu secara lughah, secara bahasa. Tidak membedakan apa apakah itu sesuai syariat atau enggak. Makanya beliau menjelaskan wa ma wafaqa sunnah fa huwa mahmud wa ma khalafa sunnah fa huwa madmum. Maka kalau bid'ah itu sesuai dengan sunnah maka mahmud, itu baik. Kalau itu menyelisih sunnah maka dia itu buruk. Berarti beliau membagi bid'ah itu secara apa? Lughah, secara bahasa. Itu nggak salah, memang begitu. Karena secara lughah, secara bahasa, bid'ah itu segala hal yang baru yang nggak pernah ada contohnya, nggak pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu namanya apa? Bid'ah. Sehingga wajar kalau seandainya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menghidupkan kembali jamaah sholat tarawih di zaman beliau, lalu beliau mengatakan ni'mal bid'ah ya, ni'mal bid'ah hadihi. Ini sebagai bid'ah ini. Apakah jamaah sholat tarawih itu tidak punya dalil, tidak punya landasan hukum sehingga dikatakan bid'ah? Tidak, sama sekali tidak. Karena jamaah sholat tarawih itu sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah melakukan 3 kali, 3 malam. Tetapi kemudian beliau tidak melakukan. Ketika ditanya oleh para sahabat, beliau mengatakan, aku takut nanti diwajibkan. Karena ketika Nabi masih hidup, perubahan hukum syariat itu sangat mungkin. Kalau itu dilanjutin, boleh jadi Allah kemudian merubah sholat tarawih wajib. Wah, itu repot juga kalau sempat kayak gitu. Kita aja tarawihnya sunnah aja paling datangnya itu kalau 10 hari pertama itu. Habis itu udah ngerucut itu. Repot juga itu kalau sempat sholat tarawih itu diwajibkan jamaah itu ya. Nah, itu betapa banyak dosa kaum muslimin yang numpuk-numpuk itu. Tapi Allah Rahim ya, Ar-Rahman Rahim. Allah tuh tahu watak kita tuh kayak apa gitu. Sehingga apa? Sunnah saja. Nah, sehingga jamaah tarawih itu sholat tarawihnya sendiri-sendiri, nggak kan nggak harus dijamaah. Ya nggak dihidupkan oleh Nabi kecuali 3 malam. Nah, di zaman Abu Bakar juga nggak dihidupkan sama sekali. Bukan berarti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak concern, tidak perhatian, tidak. Karena zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu singkat, hanya sekitar 2 tahun lebih sedikit aja. Dan beliau disibukkan dengan apa? Menghadapi orang-orang yang murtad. Keadaan pemerintahan yang luar biasa, yang dalam keadaan darurat. Nah, beliau menyelesaikan masalah-masalah itu. Stabilitas apa? Negara. Stabilitas pemerintahan kaum muslimin yang masih baru gitu. Nah, kemudian apa? Masuk ke zaman pemerintahan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang lumayan lama. Dan apa? Pemberontakan, murtad, stabilitas itu sudah mulai apa? Bisa ditangani dengan baik. Nah, mulailah beliau perhatian kepada hal-hal yang lain, termasuk masalah ibadah, maksudnya masjid, kegiatan masjid. Nah, di antara yang beliau menjadi perhatian beliau adalah masalah jamaah sholat tarawih. Jika suatu malam beliau keliling kan, melihat kaum muslim itu berserak apa sholat tarawihnya di Masjid Nabawi itu. Nah, ada yang sana, di pojok sana, pojok sini, ada yang sendiri, ada yang berjamaah kecil-kecil gitu. Sah nggak? Ya sah saja, Bu. Nggak ada masalah, boleh.
Akan tapi tentu itu lebih afdol, lebih utama kalau disatukan. Karena prinsip Islam ketika amalan-amalan itu bisa bersifat jamaah, maka itu yang lebih utama untuk menyatukan kaum muslimin. Itu prinsip agama kita seperti itu. Ya. Kalau Bapak Ibu teliti misalnya itu berlaku. Misalnya sholat Jumat. Sholat Jumat itu sebenarnya dianjurkan nggak banyak-banyak yang dipakai masjidnya. Sehingga diharapkan kaum muslim itu kumpul di satu tempat setiap minggu. Makanya ada namanya masjid jami. Ya. Kalau masjid-masjid yang kecil termasuk musola itu kan namanya masjid. Ya. Kemudian ada masjid besarnya yang disebut masjid jami yang dipakai untuk sholat Jumat. Nah, begitu pula sholat Id itu juga tidak dianjurkan pecah-pecah gitu. Makanya sholat Id itu sunnahnya di mana? Di musola, di tanah lapang. Supaya bisa menampung kaum muslim yang banyak. Itu rahasianya di situ sebenarnya. Kalau di masjid tentu nggak nampung. Akan dilihatlah sunnah ini kan termasuk sunnah yang mahjurah yang ditinggalkan. Sehingga kecenderungan kaum muslim sekarang sholatnya di masjid-masjid masing-masing. Apalagi kalau sudah berbicara kepentingan-kepentingan tersendiri. Ya udahlah, mulailah semuanya buat sholat Id sendiri-sendiri gitu. Padahal sunnahnya ya semakin sedikit tempat sholat Id sehingga bisa menyatukan kaum muslimin semakin baik. Dan itulah maka sebenarnya yang perlu didorong itu adalah ulil amri, pemerintah. Karena yang punya kewenangan untuk melaksanakan, mengatur sholat Jumat, sholat Id itu adalah pemerintah sebenarnya. Nah, melihat bagaimana kaum muslimin itu jamaah tarwihnya itu berpencar-pencar, kayak begitu, maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan di zaman itu, maka beliau membuat keputusan untuk menyatukan, jadi satu jamaah. Kemudian beliau menunjuk siapa? Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagai imam, mengimai kaum muslimin. Awalnya 11 rakaat, tapi lama. Disebutkan dalam beberapa riwayat 11 rakaat tapi mi'in, artinya membaca ratusan ayat itu. Sehingga kaum muslimin zaman itu merasa nggak kuat. Sehingga minta keringanan dari Umar bin Khattab. Nah, maka akhirnya muncullah pola jamaah dengan 21 rakaat atau 23 rakaat. Nah, itu pembahasannya di Qiyam Ramadan ya, bukan di sini. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat keputusan, itu kalau pemerintah ulil amri punya hak untuk itu karena memang kewenangannya. Di dalam hukum Islam namanya qadha itu. Keputusan hukum yang diambil oleh pemerintah kaum muslimin dan itu berlaku, mengikat. Apalagi yang membuat keputusan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang khalifah Rasyidah, salah seorang khalifah yang diikuti. Sebagaimana Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nabi menyuruh kita untuk mengikuti keputusan-keputusan yang diambil oleh Khalifah Ar-Rasyidah. Siapa mereka? Ya 4. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka keputusan-keputusan khalifah ini menjadi dasar hukum, menjadi salah satu dasar hukum. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah memutuskan berlakunya kembali, hidupnya kembali jamaah sholat tarawih, maka beliau gembira. Sehingga untuk menunjukkan kegembiraannya, beliau mengucapkan sebuah ucapan yang sangat terkenal sampai sekarang. Itu Ni'mal bid'ah
hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, kalau kita lihat dari latar belakang munculnya perkataan beliau ini, apakah itu berasal dari sebuah praktek agama atau cara beribadah yang baru? Enggak, sama sekali enggak. Karena jamaah sholat tarawih itu bukan hal yang baru, sudah ada di zaman Nabi landasan hukumnya. Sehingga bisa kita pahami bahwa perkataan ni'mal bid'ah hadi dari Umar bin Khattab itu adalah perkataan secara bahasa, secara lughah. Seakan-akan kan beliau mengatakan, sebelum aku ini nggak ada yang menghidupkan kembali sholat tarawih. Akulah yang pertama kali. Itu. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama kita untuk membagi bid'ah itu menjadi dua, yaitu seperti Imam Syafi'i membagi dua, hasanah sayyi'ah. Sehingga kita bisa pahami pembagian itu berdasarkan pembagian bahasa, secara bahasa. Makanya beliau memberikan penjelasan, fama wafaqa sunnah fahuwa madmum, fama khalafa sunnah fahuwa fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud, fama khalafa sunnah fahuwa madmum. Apa yang sesuai dengan sunnah maka dia mahmud, baik. Apa yang menjadi sunnah maka dia jelek. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, itu riwayat yang dari Abu Nu'aim, ya. Kita sebutkan riwayat yang kedua, ya, yaitu riwayat dari Al-Imam Al-Baihaqi fi Manaqib Syafi'i, ya. Masih perkataan Imam Syafi'i tapi beda riwayat. Dalam riwayat Baihaqi rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i lebih detail penjelasannya. Ketika beliau menyebutkan tentang bid'ah, beliau mengatakan al-muhdatsat minal umur dzurban, dengan memakai istilah muhdatsat. Sama itu muhdatsah itu adalah bid'ah. Bid'ah itu ada dua. Ahaduhuma ma uhditsa yukhalifu kitaban au sunnah au atharan au ijma'an fahadihi al-bid'ah ad-dhalalah. Kata beliau, kata Imam Syafi'i dalam riwayat Baihaqi, bid'ah itu ada dua. Yang pertama, segala sesuatu yang baru, yang menyelisihi, yang bertentangan dengan kitab, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, bertentangan dengan asar. Asar itu berarti pendapat sahabat, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan tabi'in itu namanya asar. Kalau as-sunnah, perkataan, perbuatan atau persetujuan Nabi, itu as-sunnah, ya. Atau ijma', yaitu ijma' para ulama kaum muslimin, kesepakatan yang hukum yang diambil para ulama kaum muslimin. Maka kalau seandainya ada sebuah perkara baru yang bertentangan dengan Al-Quran, as-sunnah, athar atau ijma', maka ini disebut dengan bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Wa tsani ma uhditsa minal khair. Yang kedua adalah perkara-perkara baru dari segala bentuk kebaikan, apapun itu bentuknya. La khilafa fihi li wahidin min hadza, yang tidak bertentangan dengan yang tadi, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, Athar atau Ijma', fahadi muhdatsah ghairu madmumah, maka yang seperti ini baik. Jadi jelas, sangat jelas Imam Syafi'i itu menjelaskan kepada kita, tolok ukur acuan dari baik buruknya bid'ah itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini berarti tidak bertentangan dengan pembagian bid'ah hanya satu, sebagaimana sabda Nabi, yaitu kullu bid'atin dhalalah. Karena sabda Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah itu adalah bid'ah secara istilah, gitu. Penggunaan bid'ah secara istilah. Sedangkan Imam Syafi'i menggunakan bid'ah secara lughah. Begitu pula Umar bin Khattab. Nah, kemudian saya akan juga menukilkan
Pendapat yang kedua tentang bid'ah ini juga semakin membuat kebingungan, kesamaran di kalangan kaum muslimin. Itu apa yang menjadi pendapat dari Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam ini beliau wafat tahun 660 Hijriah. Sekarang 1400. Jadi kurang lebih 8 abad yang lalu. Beliau seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Dan menjadi panutan oleh kaum muslimin seluruh dunia, sehingga beliau mendapatkan gelar Izzuddin. Izzahnya agama, kemuliaannya agama, Izzuddin. Dia juga mendapatkan gelar Sultanul Ulama, sultannya ulama, pemimpin para ulama. Karena memang luar biasa. Nama asli beliau Abdul Aziz bin Abdissalam. Awalnya terkenalnya adalah Al-Iz atau Izzuddin bin Abdissalam. Rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab beliau, yang mana kitab beliau ini sampai kepada kita sekarang, Bapak Ibu bisa download aja dalam bentuk PDF dari internet, itu banyak. Di antaranya adalah yang diterbitkan oleh penerbit Darul Qalam Damaskus, Suriah. Di dalam kitab beliau yang berjudul Qawaidul Ahkam fi Islahil Anam, beliau menulis sebuah kitab yang luar biasa terkait dasar-dasar agama, dasar-dasar fikih, yang beliau beri judul dengan Qawaidul Ahkam fi Islahil Anam. Nah, di dalam satu bab yang ada di kitab beliau ini, yang beliau beri judul Faslun fil Bidah, bab bid'ah. Nah, dalam buku beliau ini beliau membuat satu bab khusus memang, bab bid'ah memang. Nah, beliau di sini menjelaskan kepada kita dengan rinci apa itu bid'ah. Apa kata beliau? Al bid'atu fi'lu malam yu'hadu fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah perbuatan yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan. Jadi dari definisi yang disampaikan beliau saja itu sudah bisa kita pahami bahwa Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam itu mendefinisikan bid'ah itu berdasarkan lugah saja, secara bahasa. Karena beliau mendefinisikan pokoknya segala hal yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Jadi segala hal yang kita alami sekarang, segala hal yang kita alami sekarang yang tidak ada di zaman Nabi, maka itu bid'ah, apapun itu bentuknya. Ini kan berarti kan secara bahasa beliau mendefinisikan bid'ah. Makanya begitu beliau mengatakan seperti itu, beliau mengatakan wa ya munqasimah ila bid'atin wajibah wa bid'atin muharramah wa bid'atin mandubah wa bid'atin makruhah wa bid'atin mubahah. Bid'ah terbagi menjadi 5. Ada bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah yang mandub, sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah. Apa enggak puyeng ini orang? Oh, 2 aja udah bingung gitu. Kan ada bid'ah hasanah, ada saya. Ini 5 lagi. Ada bid'ah yang wajib, ada yang haram dan seterusnya. Ya bingung, mumet, puyeng itu kan kalau nggak mau baca itu sebenarnya. Tapi kalau mau baca kan enggak sebenarnya. Nah, kemudian apa kata Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam? Lalu beliau mengasih contoh, gitu loh. Nah, cara kata beliau wa tariq fi ma'rifati dzalik an tu'rada al bid'ah ala qawaid syariah. Nah, cara untuk memahami, mengetahui pembagian tadi adalah
mengacu kepada kaidah-kaidah syariat. Apa-apa yang masuk kaidah wajib maka dia wajib. Apa-apa yang masuk pada kaidah haram maka dia haram dan seterusnya. Kan jelas ini. Terus beliau apa? Beri contoh. Jadi memang luar biasa terinci. Sehingga sebenarnya ya nggak akan salah paham sebenarnya gitu. Lalu beliau mengatakan walil bid'ah al wajibah amtilah. Contoh dari bid'ah wajib kata beliau al istighol bi ilmin nahwi. Sibuk dengan apa? Belajar ilmu nahwu atau apa? Hifdzu gharibil kitab was sunnah minal lughah. Belajar apa? Belajar tafsir Al-Qur'an, belajar apa? Hal-hal yang menjadi kandungan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian apa? Usul fikih, belajar usul fikih, belajar jarh wa ta'dil, ini kan mustalah hadis. Iya, ilmu-ilmu ini nggak ada di zaman Nabi. Mana ada di zaman Nabi itu ilmu nahwu gitu. Orang-orang itu belajar ilmu nahwu sorof gitu. Mana? Ya orang udah pandai begitu aja karena mereka adalah bangsa Arab yang hidup di zaman keemasan bahasa Arab itu. Ilmu nahwu sorof yang terkait tata bahasa Arab itu mulai dibutuhkan karena apa? Banyak orang Ajam non Arab itu masuk Islam sehingga bingung dia. Maka mulailah apa? Dibuat bidang studi khusus. Jadi ilmu nahwu sorof itu paling kan dimulai di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ilmu tajwid mana ada zaman Nabi orang belajar idhar, idgham, ikhfa, iqlab, mana belajar kayak gitu. Dulu tulisan Arab mana ada juga ada titiknya itu. Kalau kita misalnya mau membaca ta itu ya, gini aja semua, nggak ada titiknya. Jim ha kho gini aja semua, nggak ada jim itu ada titik di tengah, kho itu di atas, semua nggak ada. Semua itu dibangun ya, dibuat setelah Nabi wafat semua itu. Usul fikih juga begitu, mana ada yang suku dibahas di zaman Nabi. Mulai dibahas adalah di zaman apa? Al-Imam Syafi'i dan kitab Risalahnya. Ilmu mustalah hadis juga begitu. Sama. Itu secara lughah ini memang hal baru semua memang. Makanya Al-Imam Izzuddin mengatakan pokoknya segala hal yang nggak ada di zaman Nabi kemudian muncul di zaman kita itu namanya bid'ah gitu loh. Itu kan secara bahasa memang. Nah karena seperti itu maka ada yang disebut dengan bid'ah wajib. Mengapa dikatakan wajib? Karena memang itu dituntut. Karena ilmu ini semua adalah bagian dari apa? Tafaqquh fid din, belajar agama, dan itu wajib. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an fa'lam. Ilmu ila fa'lam annahu la ilaha illallah dan seterusnya. Wastaghfir dzambik. Jadi berilmu, belajar agama itu wajib. Dan juga Nabi mengatakan talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Untuk ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Sehingga munculnya ilmu-ilmu ini adalah bagian dari melaksanakan perintah syariat. Dikatakan bid'ah yang wajib. Nah, kemudian beliau memberikan contoh yang wal bid'ah muharramah amtilah. Adapun contoh dari bid'ah yang haram, kata beliau minha madhab qadariyah, jabariyah, murji'ah, mujassimah. Maka beliau contohkan, nah di antara contoh dari bid'ah yang haram itu bid'ah dari pandangan-pandangan apa? Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mujassimah. Jelas ini
ini adalah pemahaman sesat semua. Gitu. Seperti Jabariyah dan Qadariyah itu adalah pemahaman sesat di dalam masalah takdir. Qadariyah menolak takdir, nggak ada namanya takdir itu. Semua itu adalah apa? Terserah manusia. Jabariyah sebaliknya, manusia itu kayak wayang, nggak ada kehendak. Semuanya apa? Kayak disetir. Makanya kita diam aja. Kalau kita baik maka akan baik. Kalau kita buruk ya akan buruk. Nah, ini Murji'ah juga begitu. Mengatakan iman itu datar, iman itu tidak naik turun gitu. Sehingga ketika orang melakukan maksiat pun apa? Ya nggak ada penurunan iman. Sehingga akhirnya imannya orang yang soleh, yang maksiat itu sama aja. Tentu ini kesalahan yang fatal. Ya, haram tentunya. Sehingga kita pahami, beliau mencontohkan bid'ah muharramah itu adalah perkara-perkara baru yang memang tidak ada dalilnya, bahkan bertentangan dengan syariat. Ya ini memang dolalah gitu. Kalau yang pertama tadi ya bid'ah wajibah, sebenarnya bukan bid'ah itu. Kalau ditinjau dari sisi istilah, ya bukan bid'ah sebenarnya. Tapi kalau ditinjau dari sisi bahasa iya, karena tidak ada di zaman Nabi. Nah kemudian beliau mencontohkan lagi walil bid'ah mandubah amtilah. Untuk bid'ah yang mandub, yang sunnah itu contohnya adalah apa? Ihdatsur rubut wal madaris wal binal qanatir. Di antara contoh bid'ah yang sunnah itu yang dianjurkan itu adalah membangun pos-pos keamanan, membangun pos polisi, pos militer, pos kampling. Yang paling kecil kan pos kampling gitu. Nah, terus apa? Madaris, sekolah-sekolah gitu. Konatir, membangun jembatan-jembatan. Lihatlah bagaimana Islam itu memang menganjurkan kita itu peduli terhadap apa pembangunan fasilitas-fasilitas umum, fasilitas sosial, membangun, menjaga, memelihara. Nah, di sini kita lihat membangun pos-pos keamanan, apa jembatan-jembatan, jalan, selokan, ya. Dan lain sebagainya. Yang sebenarnya ini secara istilah ya bukan bid'ah gitu. Ini kan urusan terkait urusan duniawi gitu. Akan tapi secara bahasa iya. Karena ketika kita membangun fasilitas-fasilitas tadi mungkin ya nggak ada di zaman Nabi. Contoh misalnya di zaman Nabi nggak ada penyeberangan Roro. Mana ada? Nabi di zaman Nabi nggak ada kapal laut kayak Roro Bengkalis Pak Neng. Nah, jadi secara bahasa penyeberangan Roro Bengkalis itu bid'ah. Secara bahasa ya nanti jangan dipelintir pula nanti. Nah, secara bahasa. Akan tapi secara istilah syariat bukan itu. Itu bagian dari apa? Ihsan, sesuatu yang baik yang dianjurkan. Walaupun tidak ada zaman Nabi SAW. Makanya beliau mengatakan wa minha kullu ihsan lam yu'hadu fi asril awal. Pokoknya segala bentuk kebaikan yang tidak ada di zaman awal, di zaman Nabi dan sahabat, maka itu bid'ah yang baik. Nah kemudian apa? Beliau contohkan lagi walil bid'ah makruha amtilah. Adapun bid'ah makruh, yang makruh itu contohnya adalah zukhrafatul masajid, menghias berlebihan, terlalu berlebihan masjid-masjid yang nggak ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi kan masjid itu sederhana aja, maka itu tidak sampai tataran haram tapi makruh. Dan sebenarnya begitu. Akan tapi kalau kita lihat di sebagian masjid kita, apalagi kita melihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu luar biasa mewah ya, fokus. Sebenarnya para ulama ya cenderung tidak setuju, gitu. Tapi lain dengan penguasa, gitu.
Penguasa itu kan cenderungannya tuh ada sesuatu yang monumental yang dikenang kalau mereka sudah nggak ada. Gitu kan. Penguasa manapun lah itu. Makanya waktu perbaikan perluasan Masjidil Haram misalnya di zaman Khalifah Rasyidiyah itu biasa-biasa aja, ngeluasin aja, tapi nggak mewah-mewah banget. Di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu biasa aja. Bahkan zaman Muawiyah itu biasa. Tapi setelah itu mulailah itu berlomba-lomba. Karena otak penguasa begitu, pengen ada sesuatu yang monumental yang dikenang. Sama kayak di negeri kita kan begitu kan. Zaman presiden yang pertama Pak Karno, apa yang paling ya Monas kan. Monumen nasional itu peninggalan beliau gitu. Zaman Pak Harto ada Taman Mini Indonesia Indah, itu sangat terkenal. Belum lagi bandara-bandara macam-macam lah. Kemudian zaman presiden-presiden berikutnya itu ada sesuatu yang berusaha dibuat. Gitu. Jangankan presiden, bupati aja kalau bisa dia punya sesuatu yang monumental kan gitu, yang bisa dikenang. Nah, kecenderungan penguasa begitu, makanya akhirnya kita melihat masjid-masjid itu terlalu berlebihan. Padahal itu sebenarnya tidak disukai. Akhirnya membuat masjid itu wah gitu, menaranya harus begini, interiornya. Namun kegiatannya sedikit, jamaahnya sedikit. Nah, ini kan terbalik-balik. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan wal bidah al-mubahah amthila. Nah, contoh dari bid'ah yang mubah yang boleh ada tawasuk fil ladid minal ma'akil wal masyarib wal malabis wal masakin. Nah, di antara contoh bid'ah yang mubah itu adalah seperti misalnya kita bersenang-senang dengan makanan, minuman, pakaian, rumah. Nah, itu kan sebenarnya perkara-perkara yang memang boleh hukum asalnya. Seperti di zaman Nabi, paling kalau zaman Nabi minuman apalah yang ada itu? Air putih. Paling banter minumannya yang paling campur dengan asal, campur dengan madu, susu, sederhana gitu aja, nggak aneh-aneh, namanya pun gitu. Tapi di zaman kita kan macam-macam itu makanan minuman. Nah, apalagi di Indonesia kan ada cendol, ada jenang gitu. Ada es campur, ya. Ada laksamana mengamuk. Belum makanannya. Makanannya macam-macam, ya kan? Ada ada soto, sate, ada lontong, ada mie-nya pun macam-macam, ada mie ayam, mie bakso, ada mie meledak gitu. Mie mercon. Mie mercon. Macam-macam lah pokoknya itu. Nah, itu bu silakan aja, boleh aja, nggak ada masalah. Begitu pula pakaian pun macam-macam pakaian. Rumah pun modelnya macam-macam. Ada yang gaya klasik, gaya minimalis, ada yang gaya timur, gaya barat. Itu silahkan. Yang penting tetap dalam koridor syariat, tidak ada pelanggaran hukum. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari contoh-contoh yang disampaikan oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam ini bisa kita pahami bahwasanya beliau itu membagi bid'ah itu memang berdasarkan lugah. Kalau berdasarkan istilahnya satu aja, yaitu bid'ah muharramah tadi, bid'ah yang haram. Begitu pula Imam Syafi'i, kalau misalnya secara bid'ah secara istilah cuma satu, yaitu bid'ah yang madmumah, bid'ah yang sayyi'ah, jelek saja. Maka sebenarnya sepakat semua ulama, ya,
Baik yang membagi bid'ah hanya satu, dhalalah saja, ataupun yang membagi bid'ah menjadi dua, bahkan lima. Sepakat semuanya. Apa kesepakatannya? Bahwa segala hal yang menyelisihi, yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan Athar, dengan Ijma', bahwa dhalalah. Maka dia itu apa? Sesat. Salah. Itu yang mudah-mudahan dengan kita merujuk kembali pendapat para ulama ini jelas bagi kita bahwa semua bid'ah itu ya salah, gitu. Nggak boleh. Sehingga jangan dipelintir-pelintir lagi. Pendapat apa perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, perkataan dari Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam rahimahullah ta'ala, itu jangan dipintir-pintir lagi, jangan digunakan sebagai dalil untuk membenarkan sesuatu yang salah. Terutama ini ya pendapat dari Imam Asy-Syafi'i ini sama Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam ini yang banyak dinukil, tapi nggak lengkap nukilannya itu. Mana ada dinukil lengkap kayak tadi? Nggak ada. Seringnya cuma mengatakan, oh Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua, hasanah sayyi'ah. Imam Ali bin Abdul Salam membagi bid'ah menjadi 5. Gitu aja, nggak ada penjelasan itu. Oh kalau begitu ini bid'ah hasanah. Kan begitu sukanya orang itu. Dimohon apa? Dirujuk kembali. Masih ada satu waktu saya ingin menjelaskan, kaum muslimin rahmani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan kepada kita bid'ah ketika dilihat atau ditinjau dari pendalilannya, ya, maka bid'ah itu ada dua, yang biasa disebut dengan bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhofiyah. Apa yang dimaksud dengan bid'ah hakikiyah? Bid'ah hakikiyah itu adalah bid'ah yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali dalam Islam, ya. Nggak ada dalilnya sama sekali dari Islam, baik itu dari Al-Quran, As-Sunnah, ya, Athar dan lainnya. Nggak ada. Kalau betul-betul murni dia itu memang bukan Islam, gitu. Memang nggak ada. Di antara contoh-contohnya sangat banyak, ya sangat banyak. Bid'ah hakikiyah ini sangat banyak. Misalnya apa? Membuat acara-acara ritual yang dasarnya hanya budaya, nggak ada sama sekali perintahnya dalam Islam. Seperti misalnya yang banyak kita jumpai, ya, dilakukan oleh sebagian saudara kita kaum muslimin yang hidup di pantai-pantai, ya. Kalau di Jawa itu seperti di pantai selatan, mereka membuat upacara ritual yang disebut dengan upacara larung laut, ya. Dan setiap setahun sekali mereka menyembelih kerbau atau sapi, ya. Kemudian kepalanya, kepala yang sudah terpotong tadi dari sapi atau kerbau itu dimasukkan ke perahu berserta hasil panen sebagainya, ya. Kemudian dihanyutkan ke tengah laut. Ini sebenarnya ada kaitan dengan apa? Adanya penjaga pantai selatan, yaitu yang biasa disebut dengan Nyi Roro Kidul. Nah, ini tentu ini sama sekali nggak ada dalilnya dari Al-Quran. Ini dikatakan bid'ah hakikiyah. Mengapa dikatakan bid'ah? Karena yang melakukan adalah kaum muslimin. Ya. Kemudian di situ apa? Dibuat ritual, ada doa-doanya. Pembukaannya pun bismillah itu. Doa-doanya pun ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah.
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, gimana Allah mau wa qina adzabannar itu salah itu gimana sih? Ini hakikiah banget. Nah, sehingga kalau misalnya orang-orang yang melakukan ini ditanya itu memang mereka nggak akan ngomong itu dari Islam gitu. Pasti ujungnya apa? Mereka mengatakan itu budaya. Karena mereka nggak akan mampu membuat dalil, nggak ada memang. Atau misalnya di sebagian wilayah pertanian ya, seperti di daerah saya, tapi sekarang mungkin sudah nggak ada ya. Dulu zaman saya kecil itu ada sebelum tanam ya, itu di empat pojok sawah itu dikasih sesajen ya kayak gitu. Itu kayak nasi tumpeng atau apa, juga ada telurnya apa kayak gitu. Itu zaman saya itu masih gitu. Itu kepercayaan sebenarnya campur aduk dengan kepercayaan Hindu sebenarnya. Nah itu jelas bid'ah hakiki ya. Atau misalnya mengkeramatkan tempat-tempat tertentu atau benda-benda tertentu, itu hakiki ya. Itu juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Seperti sebagian daerah itu mengatakan tempat ini keramat, barang siapa yang minum air sumurnya maka akan punya fadilah, keutamaan ini bla 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 gitu. Nah, kita jumpai di sebagian begitu, dan itu dilakukan oleh kaum muslimin, mengkeramatkan kuburan-kuburan yang dianggap wali seterusnya. Barang siapa yang ziarah doa di situ maka akan mendapatkan fadilah ini itu. Nah, itu nggak akan ada dalilnya sama sekali gitu. Maka biasanya mereka hanya akan ini budaya, menghormati leluhur, begitu aja itu. Maka dikatakan hakiki ya. Nah, yang kedua yang disebut dengan bid'ah idhofiyah. Dikatakan idhofiyah itu dia terkait dengan yang pokok, terkait dengan hukum Islam gitu. Maka dikatakan idhofi gitu. Menempel gitu. Mengapa? Karena bid'ah idhofiyah ini secara dalil umum ada. Ya, secara dalil umum itu ada dalilnya. Contoh yang bid'ah idhofiyah ini yang biasa kita jumpai prakteknya di kalangan kaum muslimin adalah dzikir berjamaah. Dzikir secara berjamaah. Baik itu setelah sholat wajib maupun dalam acara-acara keagamaan. Misalnya kita lihat tuh acara misalnya kalau setelah sholat wajib kan sudah tahu kita, atau acara acara sholawatan itu. Dzikirnya, sholawatannya ada dalilnya gitu loh. Misalnya dzikir, Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, fadkuruni adkurkum, berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, adkurkum. Dan juga Nabi mengajarkan kepada kita begitu banyak zikir seperti yang dikumpulkan oleh para ulama ya. Seperti misalnya Imam Nawawi mengumpulkan zikir-zikir yang diajarkan Nabi itu dalam kitab beliau Al-Adhkar yang sangat banyak ya. Artinya zikir itu memang diperintahkan. Sholawat juga begitu, sesuatu yang diperintahkan. Kita bersolat pada Nabi. Nabi mengatakan man sholla alaihi sholatan sallallahu alaihi asyara, kan gitu. Barang siapa yang bersolat kepadaku satu sholat maka Allah akan membalasnya dengan 10. Ada dalilnya. Akan tapi kaifiyahnya, tata caranya itu yang dirubah. Inilah bid'ah idhofiyah di situ. Kesalahannya di situ. Merubah caranya, dan itu nggak boleh. Merubah cara beragama itu nggak boleh. Ketika Nabi tidak mengajarkan zikir secara berjamaah, ya jangan dilakukan.
Ketika Nabi tidak mengajarkan sholawatan dengan cara teriak-teriak, bareng-bareng, bahkan dinyanyikan itu, ya jangan dilakukan. Dan itulah namanya bid'ah. Dan ini sudah diingkari dari zaman sahabat Nabi itu sudah diingkari permasalahan seperti ini. Seperti permasalahan zikir berjamaah itu sudah diingkari dengan keras oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih, ya, yang mana permasalahan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, ya, dengan sanad yang sahih. Suatu hari Ibnu Mas'ud mendatangi kaum muslimin yang berada di masjid yang dekat rumah beliau. Mereka itu berkumpul, dipimpin satu orang, kemudian pemimpinnya ini mengatakan bertasbihlah, maka barang mengucap subhanallah, bertahmidlah, alhamdulillah, bertakbirlah, Allahu Akbar, bareng-bareng dikomandoi gitu. Sambil dihitung dengan batu-batu. Kalau kita mau tasbih, ya tasbih. Apa kata Ibnu Mas'ud ketika melihat ini? Apa yang kalian lakukan ini? Nah, kami sedang berzikir. Jangan. Maka beliau mengatakan, kami para sahabat masih hidup. Pakaian Nabi pun belum usang. Gelas piring Nabi belum pecah, kok wahai umat Muhammad kok cepat kali kalian menyimpang, melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat tegas Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu. Maka jawab orang-orang ini, apa kata mereka? Kan kami hanya melakukan kebaikan. Itu. Ya Aba Abdurrahman, ma'aradna illal khair, kata mereka. Wahai Abu Abdurrahman, kami itu tidak menginginkan kecuali kebaikan saja. Kan zikir itu baik, apa yang salah? Lihatlah Bapak Ibu, pelaku bid'ah itu ketika diingatkan itu dalilnya dari zaman dulu sampai sekarang sama. Itu apa? Kami itu melakukan perbuatan baik. Apa salahnya? Kalau ditarik lagi ke zaman Nabi, ketika Nabi mengingatkan orang-orang musyrik agar tidak menyembah patung, apa jawaban mereka? Allah katakan dalam surah Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami itu, kata orang-orang musyrik ini, tidaklah menyembah patung-patung itu kecuali akan mendekatkan diri kami kepada Allah. Orang yang menyembah patung itu itu menganggap itu baik itu, karena mereka merasa itu beribadah. Mereka tidak menyembah patung gitu, tapi sebenarnya patung itu hanya wasilah saja, perantara saja. Nah, pelaku bid'ah juga begitu dari zaman dulu sampai sekarang sama modelnya itu, cara bicaranya. Ma'aradna illal khair, kami itu hanya menginginkan kebaikan, apa yang salahnya? Kan zikir itu dianjurkan, diperintahkan, apa yang salah? Maka apa jawab dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Kam mim muridin lil khair la yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan. Mengapa? Karena tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Nabi. Itu bukan kebaikan. Sesuatu yang tidak pernah diajarkan Nabi itu bukan kebaikan. Itu harus dipahami. Jadi ini sudah diingkari, bid'ah idhofiyah ini sudah diingkari. Kaum muslimin sering terjebak karena itu ada dalil umum gitu. Terjebaknya di sini. Zikir kan ada, diperintahkan. Sholawat kan diperintahkan. Sholat pun diperintahkan. Ini seperti misalnya di zaman tabi'in, kalau itu zaman sahabat ya, yang zikir berjamaah itu. Kita contohkan yang di zaman tabi'in misalnya, yang terjadi di zaman Sa'id bin Musayyib, salah seorang tabi'in besar di Madinah. Suatu hari beliau melihat orang sholat ya di masjid dekat rumah beliau, sholat sunnah setelah adzan subuh, sholat sunnah fajar. Setelah selesai adzan subuh itu kan disunahkan kita sholat 2 rakaat. Nah orang ini sholatnya lebih dari 2 rakaat, 4 dan seterusnya. Maka apa kata Ibnu Musayyib? Jangan.
sholatnya 2 rakaat saja, karena Nabi mengajarkan seperti itu, hanya 2 rakaat itu pun cepat. Apa kata orang ini? Apa yang salah dengan saya? Apakah Allah akan mengadab saya, menghukum saya karena saya sholat? Kata Ibnu Musayyib, enggak. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Allah akan menghukum Anda karena Anda menyelisih sunnah. Melakukan perbuatan yang enggak pernah diajarkan Nabi, melakukan bid'ah. Kemudian lihat di zaman tabi'in, di zaman Imam Malik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu, ya, bid'ah itu udah dari zaman sahabat, bahkan zaman Nabi. Ya. Nanti kita jelaskan di sejarahnya, ya. Sudah ada, tapi mati karena langsung dibantah, langsung diluruskan Nabi, langsung dibantah sahabat, langsung dibantah oleh tabi'in. Begitu, maka nggak berkembang dia. Pamornya kalah dengan Nabi, kalah dengan sahabat, kalah dengan tabi'in. Berkembangnya setelah itu. Apalagi zaman kita. Di zaman Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang yang sedang umroh, min aina uhrim, dari mana wahai Abu Abdillah? Abu Abdillah ini panggilan Imam Malik. Dari mana saya harus ikhram? Tentu Imam Malik mengatakan, ya dari Dzul Khulaifah, dari mana lagi? Karena mikot orang umroh yang dari Madinah kan di Dzul Khulaifah. Kalau sekarang namanya Bir Ali atau Abir Ali. Disitulah jamaah umroh atau haji mulai ihram di situ. Dan itu nggak jauh dari Masjid Nabawi, nggak jauh sebenarnya, hanya beberapa kilometer saja. Nah, orang ini mengatakan, aku pengen ihram, ya, tidak dari situ, tidak dari Dzul Khulaifah, tidak dari Bir Ali, ya. Tapi saya mulai dari Masjid Nabi, dekat kuburan Nabi. Kata Imam Malik, jangan, Kak, itu akan kamu merubah ajaran, itu namanya. Nabi nggak pernah seperti itu. Apa jawab orang ini? Kan berapa mil aja sih, no? Kan saya rubah cuma berapa mil, nggak jauh-jauh. No. Apa kata Imam Malik? Wa ayu fitnah a'dham min antara annaka sabaqta ila fadilah qasara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah yang mana lagi yang lebih besar dibandingkan kamu melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan oleh Nabi? Itulah fitnahnya itu. Seakan-akan kamu itu menganggap dirimu itu lebih baik dibandingkan Nabi, lebih pintar dibandingkan Nabi, sehingga kamu membuat perubahan. Nah, itu bahaya bid'ah di situ. Makanya beliau terus kemudian menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merubah-rubah agama, itu hendaknya mereka khawatir kalau seandainya Allah akan menimpakan kepada mereka fitnah atau adzab. Fitnah itu macam-macam. Fitnah itu bisa dalam bentuk kita dalam kebodohan terus, dalam kemaksiatan terus, atau di dalam kesalahan terus, akhirnya nggak sadar-sadar, akhirnya terus berada di kebid'ahan itu, padahal itu salah. Itu fitnah yang menakutkan. Atau betul-betul diadab. Adab bisa dengan adab langsung di dunia dengan berbagai macam kesulitan, atau yang jelas adab di akhirat. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya bid'ah itu perkara haram dan harus dijauhi, dan dia punya konsekuensi, bisa mendapatkan fitnah, bisa mendapatkan adab. Dan tidak bisa diremehkan, misalnya kan ini hanya sekedar merubah sedikit saja, nggak boleh. Sedikit apapun nggak boleh. Nah, inilah yang bisa saya tambahkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan para ulama terkait masalah bid'ah. Jadi bisa kita pahami bahwa sebenarnya para ulama itu sepakat, ya, sama seperti apa yang disampaikan Nabi SAW, bahwasanya kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, salah. Sedangkan pembagian menjadi hasanah sayyi'ah, baik buruk, atau bahkan 5, ada wajib,
haram, mubah dan seterusnya. Itu secara lughah, secara bahasa. Bukan secara istilah. Kalau secara istilah maka semuanya itu salah, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, meridhoi kita semua, memberkahi kita semua, melindungi kita semua dari adab kubur dan adab neraka, dan menyatukan kita semua di surganya. Amin. Mengingat waktunya udah mepet ke maghrib, nggak ada pertanyaannya. Kalau mau nanti di pertemuan berikutnya, insya Allah kita sediakan di awal nanti, insya Allah. Alhamdulillah kita sudah sampai di tentang pembagian bid'ah seterusnya. Kita akan lanjutkan lagi tentang sejarah perkembangan bid'ah, kemudian bagaimana aturan di dalam bergaul atau mengingkari bid'ah dan seterusnya. Demikian bisa saya sampaikan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.